Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nanda dari kelas 12 IPA 6 akan menyampaikan peristiwa tentang pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan PKI di Madiun tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu hasil perjanjian Renville yang menyebabkan kerugian bagi bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah karena hasil perjanjian Renville yang menyebabkan kerugian bagi Indonesia, banyak pihak yang merasa kecewa dengan hasil ini. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh musuh untuk mendirikan negara Republik Soviet Indonesia yang dianggap sebagai solusi untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari ancaman Belanda. Dan yang ketiga adalah rasa kecewa Amir Syarifuddin karena kabinetnya telah dilengsarkan dan digantikan oleh kabinet Hatta. Efek jangka panjangnya, Amir menjadi dendam kepada pemerintah yang telah menggulingkannya. Kemudian Amir menghimpun kekuatan bersama golongan PKI Musso dan sosialis lainnya untuk melakukan pemberontakan. Nah, tokoh utama dalam pemberontakan PKI di Madiun ini yang pertama adalah Musso. Dia adalah pengikut Stalin. Stalin adalah kepala negara Uni Soviet pada saat itu. Musso adalah anggota dari Internasional Komunis. Dia juga merupakan tokoh penting PKI yang sudah lama tinggal di Uni Soviet. Kemudian pada tanggal 11 Agustus tahun 1948 Musso pulang ke Indonesia. Dan pada tanggal 5 September 1948 Musso menyampaikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat ke Uni Soviet. Dan ternyata kepulangannya juga bertujuan untuk mendirikan negara Republik Soviet Indonesia. Kemudian tokoh utama dalam pemberontakan PKI di Madiun selanjutnya adalah Amir Syarifuddin. Dia adalah sosok penting dalam pemerintahan Indonesia pada masa itu. Amir pernah dipenjara karena pada zaman Jepang, Amir pernah dipenjara karena ikut gerakan bawah tanah pada masa peperangan kemerdekaan antara tahun 1947 sampai 1948. Amir Syarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia dan merangkap sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dia juga adalah orang yang mewakili Indonesia pada perjanjian Renville menghadapi pihak Belanda pada masa itu. Namun setelah mundur dari pemerintahan, Amir Syarifuddin ikut dalam golongan PKI Musso di Madiun. Di struktur partai, dia adalah Politbiro CCPKI, yaitu sebagai dewan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Proses pemberontakan PKI di Madiun ini diawali pada tanggal 18 September tahun 1948. Musso memproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia yang berarti juga penyerahan kekuasaan negara secara sepihak dan juga pemberlakuan pemerintahan Front Nasional di daerah Madiun. Golongan PKI memulai aksinya dengan menguasai tempat-tempat
di berbagai tempat, yaitu Purwodadi, Blora, Pati, Cepu, dan Kudus, dengan menguasai kantor radio RRI dan Gelora Pemuda yang dimanfaatkan oleh mereka sebagai alat untuk mengumumkan ke seluruh Indonesia mengenai penguasaan Kota Madiun yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian golongan PKI juga berhasil menguasai tempat-tempat penting di Kota Madiun seperti bank, kantor polisi, kantor pos, dan kantor telepon. Mereka juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap lawan politiknya. Korban menculikannya diantaranya adalah Dr. Muwardi dan Gubernur Jawa Timur R.M. Aryo Suryo. Selain itu, warga dan tokoh yang anti PKI juga dihabisi dan dibunuh. Dalam waktu singkat, PKI berhasil menguasai Kota Madiun sepenuhnya. Pemberontakan PKI tersebut mendorong Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, untuk menumpas gerakan PKI di Madiun tersebut. Insinyur Soekarno memusatkan seluruh pasukan yang berada di bawah komandonya untuk menumpas gerakan PKI tersebut. Pemerintah melakukan operasi militer dengan mengirimkan Divisi Siliwangi I dan Divisi Siliwangi II yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono dan Kolonel Gatot Subroto. Divisi Siliwangi I menyerang dari arah timur dan Divisi Siliwangi II menyerang dari arah barat. Musuh yang saat itu bersembunyi di daerah Ponorogo akhirnya tertembak mati oleh Brigadir S yang dipimpin oleh Kapten Sunandar. Pada masa penembakan tersebut, Kapten Sunandar sedang melakukan patroli. Kemudian pada tanggal 20 November tahun 1948, pasukan Amir Syarifuddin yang sedang menuju Tambak Romo terlihat sangat menyedihkan karena pasukan TNI memblokade pasokan makanan dan persenjataan pasukan PKI ini. Kemudian banyak dari pasukan Amir Syarifuddin yang mencoba untuk melarikan diri, tetapi warga selalu siap untuk menangkap mereka. Banyak juga ditemukan mayat pemberontak karena sakit dan kelaparan. Akhirnya Amir Syarifuddin beserta pasukannya yang tersisa menyerahkan diri pada tanggal 29 November tahun 1948. Operasi militer yang dilancarkan oleh TNI berlangsung dengan cukup cepat. Dalam waktu 12 hari, pasukan TNI berhasil menguasai kembali Kota Madiun dan sekitarnya. Penguasaan kembali Kota Madiun mengembalikan keamanan di Kota Madiun pun terkendali dan setiap rumah di sekitarnya mengibarkan bendera merah putih. Lalu pada bulan Desember tahun 1948, pasukan TNI berhasil menumpas seluruh pasukan PKI termasuk yang berada di wilayah utara Purwokerto, yaitu Purwodadi, Cepu,
Lapu, Blora, Pati, dan Kudus, dan lain-lain telah diselesaikan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.